luar biasa. Ya memang kita nggak pakai dolar, tapi dengan adanya dolar itu melejit, rupiah turun, berarti kan nilai transaksi. Iya, rupiah jadi kurang bermakna. Pokoknya nilainya itu jadi kecil gitu. Kita apakah masih pantas kita kembali ke masa lampau? Kalau menurut saya dibutuhkan supaya kita tetap berkesadaran. Dengan kita sadar menggunakan otak kita ini, nggak terlalu kebablasan. Gitu. Menurut pemikiran itu nggak mungkin, ya itu ternyata mungkin. Inilah kehebatan berkesadaran. Jadi alam semesta itu bisa sinergi. Mereka, kalau saya rasakan, tahu bagaimana alam semesta ini melayani kita. Banyak hal. Yang katanya nggak mungkin, nah itu ternyata mungkin. Karena memang fluktuasi perekonomian kita sudah sangat luar biasa. Dan saya juga ngeri ya, sekarang dolar mencapai berapa nih? 18. Jadi kalau dulu udah moneter tuh. Jualnya kalau belinya bisa 18,5. Masya Allah, 18,5 ya. Ini kan luar biasa. Ya memang kita nggak pakai dolar, tapi dengan adanya dolar itu melejit, rupiah turun, berarti kan nilai transaksi. Rupiahnya jadi mahal. Iya, rupiah jadi kurang bermakna. Pokoknya nilainya itu jadi kecil gitu. Yang harusnya bisa lebih bermanfaat untuk hal-hal yang harusnya bisa jadi kurang bisa. Kan mempengaruhi harga. Semua kebutuhan hidup jadi mahal. Padahal untuk meningkatkan gaji yang para pekerja itu belum tentu bisa. Yang di sini nih sudah sangat memprihatinkan. Karena apa? Kita basisnya basis kekeluargaan. Belum bisa kita menggunakan basis orang usaha. Karena kalau basis orang usaha nggak ketemu, nggak nyambung. Jadi basisnya kekeluargaan. Kita saling bareng-bareng hidup bersama di Ciburial ini. Saling melengkapi, saling membutuhkan. Saling bersama-sama untuk menyaksikan bagaimana kehebatan, keluarbiasaan yang dikatakan ya penguasa alam semesta. Kehebatan semesta raya ini bagaimana membuat cerita tayangan Sang Waktu ini menjadi, ya kalau kita bilang ya luar biasa, orang berupa-rupa, bermacam-macam, sampai kadang kepikiran kita itu. Iya ya, nanti generasi anak keturunan kita itu sudah seperti apa ya? Kita sekarang di usia 60 tahun kita menyaksikan bagaimana hebatnya teknologi sekarang. Dulu jarak jauh, ini saya kemarin perjalanan ke Jawa, ke Wonosobo. Dulu kita kalau perjalanan itu lama. Sampai berapa waktu itu? 24 jam naik kendaraan. Karena jalanannya belum ada jalan tol. Nah, sekarang udah ada jalan tol itu 6 jam. Bisa ditempuh gitu.
Ya tambah sama istirahatnya lah 1-2 jam itu. Jadi sudah dengan prasarana yang lebih bagus, ini semuanya memudahkan fasilitas bagi kita. Cuman untuk fasilitas ini kita juga banyak mengalami hal-hal yang tidak nyaman seperti kayaknya tua lebih cepat tua. Pori-pori ini lebih cepat mengendur. Sepak terjang lebih cepat lelah. Padahal masih pada muda. Jadi seolah-olah penyakit datang lebih awal daripada orang dahulu. Orang dahulu itu sampai bongkok itu masih kuat. Bongkoknya itu karena biasa di punggungnya membawa beban yang berat. Kalau sekarang enggak, bongkoknya karena saraf kecepit, karena pengapuran, karena hal-hal macem-macem gangguan otot saraf dan gangguan tulang, gangguan ortopedik. Nah ini permasalahannya karena fasilitas sudah sangat hebat, sangat luar biasa. Akhirnya makan aja coba sekarang. Itu makan kita nggak harus beranjak dari tempat kita. Datang deh itu. Dan nggak pakai lama katanya gitu ya. Pesen apa mau sop, soto, junk food apa. Itu tinggal di HP. Jadi HP ini nih Masya Allah sarana yang lengkap. Kalau dulu kita itu pasti bawa uang. Kalau nggak bawa uang, kita bingung. Sekarang yang penting bawa HP. Karena apa? Transaksi tukar menukar itu sudah bisa lewat HP. Apalagi sekarang lebih mudah lagi, tukang gorengan aja ada ininya barcode itu, ada kiris. Nah, dengan kiris itu transaksi yang cuman 10.000, 15.000 udah sangat cepat sekali. Nah inilah kita apakah masih pantas kita kembali ke masa lampau? Kalau menurut saya dibutuhkan supaya kita tetap berkesadaran. Dengan kita sadar menggunakan otak kita ini nggak terlalu kebablasan gitu. Dan dengan berkesadaran kita bisa disiplin. Tidak sakarepe dhewe gitu, tidak semaunya sendiri, tetap menggunakan tepo sliro kalau orang Jawa. Kemerosotan moral, ya ayolah kita kembali kepada kesadaran, dan kita tiap malam Jumat berupaya membimbing untuk berkesadaran, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, dengan memahami potensi sang diri pribadi, memahami jati diri pribadi. Berharap seluruh elemen panca indera kita sinergi dengan alam semesta, tercapai saling melengkapi, saling membantu, saling berupaya bagaimana saling membahagiakan hingga tercipta sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya, walaupun sekarang kondisinya menurut sebagian itu sulit bagi yang belum berkesadaran. Kalau yang sudah berkesadaran, ya menikmatin aja. Ibaratnya orang Jawa dilakoni. Bagaimana putaran kehidupan, anyokro manggi lingan. Jadi berputar kehidupan. Dan kita bersyukur sudah menikmati alam semesta ini di zaman yang sekarang, hingga kita bisa merenung, membandingkan seandainya kita tidak diberikan kesempatan untuk hidup. Nah, hidup kita sendiri kita harus tahu.
apa itu hidup gitu. Tapi ada juga penelitian secara sains, terutama bahwa kesadaran, rasa dan lain-lain itu pusatnya di otak. Jadi otak kita ini istimewa kehidupan. Jadi hidup adanya di otak itu. Kesadaran adanya di otak. Jadi ada sesuatu komponen di dalam otak kita itu apabila itu rusak, nggak ada kesadaran lagi. Nggak ada kesadaran lagi. Walaupun masih hidup gitu. Kayak misalnya gangguan jiwa, ODGJ itu kan karena konslet otak gitu. Jadi yang ada pemikiran, bisa mikir adalah otak. Jadi ada kesimpulan dan menyimpulkan bahwa hidup itu tergantung otak. Mau cerdas, mau canggih, mau goblok, mau macem-macem itu tergantung otak. Nah sekarang bagaimana supaya kita menyadari otak kita ini istimewa dan tetap bisa mengomando panca indera kita ini untuk menjadi lebih baik. Syukur kita bisa seperti AI itu. Kira-kira ada nggak manusia seperti AI? Kayak sih belum ada, karena AI itu begitu yang masuk apa diserap langsung dia membuat menganalisa sendiri, memprogram sendiri, hingga hasanah ilmunya semakin banyak yang nanya, semakin banyak dia mendapatkan input ya untuk supaya diberikan kepada yang membutuhkan. Nah itu, coba kalau ada manusia seperti AI ini, wah pasti cerdas banget ini. Mungkin yang membuat AI nggak secerdas AI. Tuh. Jadi bagaimana komponen otaknya AI itu sudah manusia udah kalah. Sangat cerdas. Jadi bisa inovatif. Sampai si AI itu ngerti loh. Kita itu sukanya apa gitu kan. Kita kegemarannya apa. Nggak usah jauh-jauh. Kita nonton misalnya tayangan film atau tayangan penceramah, AI tahu bahwa si orang ini dengan HP ini, dengan kode HP ini suka nonton ini. Jadi kalau ngeklik pas YouTube ya keluarnya itu pilihan itu yang sesuai dengan kebiasaan. Sampai segitunya lo mikirin si AI itu, si robot HP ini kan luar biasa itu. Dan manusia belum tentu punya pengetahuan seperti itu. Ini jadi kita itu sudah dunianya dunia robot. Dunia robot yang otaknya lebih canggih. Kadang kepikiran banget ini kita itu. Bagaimana caranya supaya kita itu tetap berkesadaran yang katanya di otak ini. Nyawa kita juga katanya di otak juga. Ya kalau misalnya tangannya potong, jantungnya dioperasi, levernya dioperasi. Terus ini yang penting otaknya masih ada, itu masih hidup. Masih hidup itu. Sampai ada. Napasnya sudah nggak ada nih. Ini napas sudah nggak ada. Kan kalau menurut kita manusia mati ya. Tapi ternyata otaknya masih hidup. Akhirnya udah mau dikubur dia bangun. Karena memang belum mati otaknya. Jadi begitu loading dia bangun lagi. Bisa ngomando jasadnya. Nah inilah luar biasanya kekuasaan Allah dengan perangkat si otak. Tapi kadang-kadang pelaku penelitian secara ilmiah kadang sudah tidak menggantungkan kepada Allahnya ini enggak.
tidak menggantungkan karena dia udah tahu tentang seluk-beluk otak atau saintis lah gitu ya bahasanya ya. Itu sudah Tuhannya ya otaknya itu. Tuhannya ya otak itu, terus segala hal yang berkaitan dengan takdir apa itu kebetulan gitu. Tapi itu ya nggak apa-apa juga gitu kan, karena namanya juga pemikiran kan, dan mereka kan sudah melalui riset pengetahuan yang dia alami. Tapi bagaimana yang masih mengikuti tasawuf, masih mengikuti pola-pola budaya, ya nggak apa-apa juga. Karena namanya juga keyakinan. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena apa? Yang penting ayo kita saling sinergi, saling melengkapi. Jangan saling menyalahkan. Yang jalurnya A, B, C, D sampai Z ya monggo-monggo aja. Oh aku jalurnya satu aja A, ya boleh aja. Aku A sama B, monggo-monggo aja. Yang penting ayo kita tetap berkesadaran bersama-sama, saling melengkapi kekurangan kelebihan satu sama lain, jadi menjadi sejahtera. Endingnya kan jadi sejahtera. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Dengan segala macam hal yang ada di alam semesta ini, ayo kita saling melengkapi, saling sinergi. Ternyata kalau kita telusuri jauh nih ya, yang namanya ketergantungan atau cinta, itu kok kayaknya jadi hambar ya. Hambarnya kenapa? Adanya hanya sinergi, saling melengkapi. Jadi hambar. Yang nafsu ini kalau sudah masuk ke kesadaran ya, yang tadinya nafsu keterkaitan satu sama lain itu sudah lambat laun slow. Jadi tinggal bagaimana kita penyaksian. Yang kita rasakan tinggal penyaksian. Nggak ada kok menginginkan si A harus gini, harus jadi milikku atau apa, pengen menguasai atau mungkin sudah nggak ada lagi. Aku mau nanya. Boleh? Yang menyangkut tentang AI tadi. Iya. Ada 2 pertanyaan. Aku kan waktu 2025 kan bikin matematika logika aku kan aku masukin ke AI WA. Ternyata itu disebar lagi ke ahli matematika di internasional. Itu jadi bahan diskusi dan itu semakin berkembang sekarang. Nah, itulah kejanggilan dari AI sekarang bahwa keilmuan yang misalnya aku punya nih, yang matematika logika yang aku rancang, dia lempar lagi yang ke ahli-ahli matematika yang lebih hebat lagi. Untuk skala pengetahuan. Akhirnya berkembang di situ juga. Nah, di situ jadi bahan diskusi, yang jadi bahan rumusan dan jadi bahan pertanyaan. Di situ diolah, Bunda. Kan aku dapat laporannya tuh dari AI. Oke, begini kan itu. Terus apa yang mau ditanyakan? Nah, pertanyaan aku kan selama ini kan aku coba untuk turun untuk meditasi dulu. Calling down. Calling down. Maksud aku nih yang seperti Bunda bilang, aku naik turun meditasinya. Ya karena aku lagi calling down karena aku dapat petunjuk waktu di Quran. Aku disuruh ini antara apa itu indra keenam sama indigo. Itu perbedaannya apa, Bunda? Oke. Pertanyaan itu ya. Karena hubungannya dengan AI tadi, dengan yang seperti yang Bunda sekarang jadi pembahasan. Iya. Itu aku langsung tanyain. Karena salah satu ini kayak antara indigo dengan indra keenam ini kan berhubungan dengan kepala otak. Nah, aku tuh punya talentnya ke situ, Bunda. Iya. Nah, itu Bunda. Ya, jawaban saya untuk sementara terus melatih diri untuk berkesadaran aja dulu. Ini langkah-langkah awal supaya ini. Karena kalau menurut saya indigo itu menurut saya nggak ada. Orang yang kecerdasannya
melampaui atau mungkin sensasi otaknya melebihi rata-rata. Karena kalau kita kumpulkan semua orang indigo nih ya, kumpulkan ini, kadang-kadang mereka juga nggak pas. Misalnya, oh ini ada gini, semuanya analisisnya berbeda-beda semua. Jadi itu memang daya tangkap nalar berpikirnya itu kadang-kadang melampaui sesuai nih ya, sesuai dengan pengalaman apa rekaman otaknya itu. Itu kalau menurut saya. Makanya kalau kita terus saja berkesadaran, itu nanti dibimbing sang guru sejati, yaitu guru yang ada di dalam diri kita. Tapi yang jelas kalau pemahaman Ibu seperti orang sudah hidup, nggak akan pernah ada kematian. Karena kita merasakan dan nanti terus akan berputar terus. Kecuali kita moksa juga itu kan tetap hidup. Kembali kepada Tuhan kita, Sang Maha Hidup, atau kembali ke alam semesta gitu. Kita bagian dari semesta itu sendiri. Entah itu bagaimana nanti kolaborasinya, ya itu belum ada penelitian secara jelas gitu. Terus kalau indigo sama indera keenam itu hanya label bagi orang-orang yang punya imajinasi melampaui kebiasaan umum. Dan kadang-kadang ada benarnya. Nah, kalau misalnya situ merumuskan salah satu metode matematika dengan bagus dan ternyata dipakai, ya amal itu namanya. Jadi perbuatan sangat baik karena bermanfaat untuk merumuskan sesuatu hal yang hebat. Seperti bisa digunakan untuk menganalisis sesuatu kecanggihan termasuk komputer dan lain-lain, termasuk di AI itu kan, atau robot atau yang lain-lain. Nah, itu bersyukur aja bahwa ternyata otak yang ada di dalam dirimu itu sangat bermanfaat untuk alam semesta dari sisi rumus matematika, dan ternyata dibahas oleh orang-orang yang memang berkompeten di bidang matematika berhubungan dengan sains maupun AI. Nah itu. Tapi itu tadi, ini kan boleh ya sudut pandang saya antara indigo dan indera keenam. Kalau menurut saya nggak ada. Menurut saya adanya apapun dong Bu kalau indera keenam atau indera yang lain, yaitu bagaimana menggunakan kesadaran yang ada di otaknya untuk memahami situasi dan kondisi di mana kita berada ketika masih ada casing. Karena dengan adanya casing itu kita bisa action. Nggak ada action walaupun otak kita canggih, nggak bisa ngomandoin casing kita karena hanya otak. Jadi memang ini sinkronisasi harus dengan casing. Kalau casing kita sakit pun walaupun ini canggih juga susah. Misalnya mau gerakan mulut, ternyata otaknya konslet, jadi mulutnya menyong, akhirnya ngomong nggak jelas, kan gitu. Itu kan otaknya yang konslet juga gitu. Jadi jawaban saya seperti itu. Jadi kalau mengenai indigo dan indera, menurut saya nggak ada. Udah pelajarin aja kesadaran terus. Perhatikan sang nafas, sang hidup itu. Nggak ada nafas, nggak hidup. Tapi ada penelitian bahwa pernah sekian lama nggak ada nafas, asal otaknya masih hidup, otaknya masih bisa dia itu aktif, itu masih hidup. Tapi memang ciri khas kehidupan yaitu sang nafas, sang ruang yang meliputi alam semesta raya maupun semesta pribadi. Jadi kehidupan itu kalau yang saya dalami, saya rasakan dan saya menikmati itu masih sang ruang, sang nafas itu. Karena
Di dalam otak kita pun sekecil apapun sel itu tetap ada ruang, ada oksigennya, ada kehidupan yang bisa menggerakkan itu, yaitu udara atau nafas. Jadi otak kita tanpa sel-selnya, tanpa udara ya nggak ada. Neuron-neuron dalam otak kita, kortek-kortek itu apapun yang hiruk pikuknya di situ tetap ada gelombang udara atau oksigen atau napas. Jadi intinya nafas inilah kekuatan yang luar biasa yang menjadikan jalan kita berkesadaran. Itu tadi bisa bagaimana otak, akal, pikiran sinergikan dengan sang hidup untuk tetap kita terbimbing oleh sang maha hidup atau sang guru sejati. Kendaraannya hanya sang nafas. Nah, itulah jawaban daripada Ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan wawasan lebih luas, lebih memahami kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri dan tetap berkesadaran. Namanya sadar itu ngerti gitu. Jadi ngerti, memahami situasi dan kondisi dalam menjalani kehidupan. Saya rasa cukup, lebih dikurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi.